Halo Sobat MyTech Audio semua, sebelumnya saya akui, suatu kesalahan buat saya belum pernah nyobain Eagle Energy Buds Pro generasi yang pertama. Padahal saya tahu banyak dari kalian yang udah rekomendasi ke saya untuk saya coba TWS tersebut. Karena begitu sekarang, Eagle ngeluarin Energy Buds Pro generasi kedua, lengkap dengan support codec aptX Adaptive, saya ternyata cukup menikmatin audio dari TWS 1 ini. Oke, disclaimer, saya nggak pernah sama sekali nyobain Energy Buds Pro generasi pertama. Jadi di video ini saya nggak akan bandingin TWS Buds Pro generasi kedua ini dengan Buds Pro generasi pertama. Mungkin nanti akan saya bandingkan dengan TWS favorit saya untuk harga 400 ribuan saat ini, yakni Edifier X3S. Paling nggak di antara TWS-TWS yang saya punya. Dan disclaimer kedua, kalau TWS ini dikirim oleh Eagle, jadi bukan saya beli sendiri ya. Tapi yang seperti kalian tahu, saya akan berikan honest review saya di video kali ini soal TWS 1 ini. Seperti biasa, Eagle Energy Buds 2 Pro ini sudah saya pakai selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Dan jelas, ini salah satu TWS termurah yang sudah support codec aptX Adaptive saat ini. Semua thanks to Qualcomm QCC 3040 chipset yang ada di dalam TWS ini. TWS ini juga jelas beda segmen dari Eagle Quiet Buds Lite ANC yang pernah saya review sebelumnya. Karena di sini nggak ada fitur ANC. Tapi TWS ini punya fitur ambient mode yang sayangnya kualitasnya nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat dulu dari isi packagingnya mah standar-standar aja ya. Selain TWS, ada kabel charger USB-C ke USB-A, berbagai opsi AirTip silikon, dan buku manual plus kartu garansi. Jadi tanpa banyak buang waktu, sekarang kita langsung aja ke desain dan fitnya terlebih dahulu. Dimulai dari fisik charging case-nya dulu, saya akuin kalau charging case-nya ini termasuk gede teman-teman. Dan ini bakal berasa cukup tebel kalau dimasukin ke kantong. Material yang digunakan di sini masih sesuai dengan budgetnya lah. Plastik aja, tanpa coating matte atau metal sama sekali. Dengan logo Eagle di bagian atas, indikator level baterai case di bagian depan, dan port USB-C di bagian belakang. Warnanya pun juga hitam polos, khas Eagle banget ini. Simple-simple aja. Eagle, tolong kasih warna lain dong, sekali-sekali aja. Untungnya di sini masih nggak terlihat murahan banget. Berkat cover bagian atasnya yang bisa bertahan terbuka di berbagai sudut bukaan. Nggak kayak case-nya Edifier X3S saya ini yang mekanisme buka tutupnya lebih kaku teman-teman. Nih, langsung nutup gitu aja. Nggak ada penahannya sama sekali. Begitu terbuka, kelihatan kalau desain TWS-nya di sini sekilas agak ngingetin saya sama Lipertech TV atau Sennheiser Momentum generasi pertama dan kedua. Dengan desain TWS yang seperti ini, baik dengan TWS ini atau Lipertech TV atau dengan Sennheiser Momentum ketika saya coba dulu, overall saya bisa dapetin fit yang cukup oke dengan telinga saya. Meski dengan desain terutama arah nozzle yang agak memanjang gini, saya berharap ada earfin gitu atau sirip yang bisa bantu untuk mengunci TWS ini di telinga saya. Dan saya tahu kalau Buds Pro generasi pertama punya earfin ini teman-teman. Dan saya nyadar juga kalau mungkin nggak semua orang suka dengan earfin. Karena rata-rata selama ini biasanya yang ada earfinnya gitu bakal kasih kayak semacam titik tekan di telinga kita ya, sehingga bakal berasa agak sakit di titik dimana earfin ini menekan telinga kita. Jadi ini mungkin alasan kenapa Eagle mutusin untuk generasi kedua ini nggak usah pakai earfin. Selalu ada plus minus. Tapi TWS ini fitnya overall oke-oke aja. Saya pakai buat lari pun nggak masalah, masih aman. Tapi yang saya suka di sini, TWS ini nggak pakai touch control, tapi pakai tombol fisik manual teman-teman. Bisa diklik-klik di sini. Jadi buat kalian yang suka pakai TWS sambil tiduran, kemungkinan TWS ini terjadi salah pencet gitu ketika kalian tidur bakal minimal banget sih saya rasa. Seperti biasa, semua fungsi pertombolan saya tampilin di layar teman-teman. Silakan di pause jika perlu. Overall pertombolannya ini secara mekanismenya cukup lengkap. Tombolnya juga overall mudah untuk ditekan-tekan. Cukup pakai satu jari aja. Nggak kayak Anker Live.3i yang di sini butuh 2 jari buat nekan satu tombol. Karena satu jari lainnya buat jadi penahan di bagian belakang. Dan yes, kalian nggak salah lihat. Ada ambience mode alias transparency mode di TWS ini. Yang sayangnya menurut saya secara kualitasnya ya meh lah. Karena beda antara pakai ambience mode dengan nggak pakai ambience mode cukup minimal. Saya cuma ngerasa di mode ambience ketika mikrofonnya ini nyala, saya ada dengar semacam bunyi dengung gitu.
Saya nggak tahu cuma di unit saya aja atau di unit kalian juga seperti ini. Tapi selain daripada itu, beda antara ambience mode dengan nggak pakai ambience mode mah minimal aja sih di TWS ini. Jadi saran saya, jangan beli TWS ini karena kalian ingin fitur ambience mode. Kalau kalian bersikeras mau ambience mode, saya sarankan Realme Buds R2 Neo untuk harga 400 ribuan. Oke, next. Buat yang suka basah-basahan sambil pakai TWS, Energy Buds 2 Pro sudah IPX7. Salah satu IP rating tertinggi yang dimiliki suatu TWS saat ini. Bisa ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Sudah saya tes sendiri dan Buds 2 Pro masih bisa saya pakai dengan normal sampai sekarang. Nice. Tapi meskipun udah IPX7, Eagle nggak ngerekomenin TWS ini untuk dipakai renang. Karena kata Eagle bakal ada spesifikasi atau kriteria lagi untuk suatu TWS bisa dipakai untuk renang. Mungkin butuh IPX8 kali ya untuk bisa dipakai renang. Dan bagaimana dengan ketahanan baterainya? Overall sangat solid. Sangat solid. Di volume 50%, Eagle ngeklaim TWS ini bisa kasih playtime music sekitar 8 jam per TWS. Ditambah dengan 42 jam kalau pakai charging case. Totalnya bisa 50 jam klaimnya. Sementara di tes yang saya lakukan di unit saya ini, Energy Buds 2 Pro saya bisa bertahan mainin musik di volume 50% selama 13 jam 30 menit. Iya, salah satu yang paling tinggi untuk ukuran TWS yang pernah saya tes selama ini. Jadi sekalipun ukuran TWS-nya agak gede, tapi ketahanan baterainya untungnya di sini juga nggak main-main. Sementara untuk kestabilan sinyal Bluetooth-nya yang udah pakai versi 5,0 harusnya di sini ya. Di tempat terbuka saya dapat hasil 40 meter. Lumayan jauh lah jangkauan sinyal Bluetooth-nya di sini untuk ukuran TWS. Untuk berdelayan ketika dipakai buat nonton di YouTube, Netflix, Disney, saya rasa relatif aman aja. Saya nggak begitu nyadar ada delay yang mengganggu. Meskipun di sini anehnya, terutama di YouTube ya, ketika saya aktifin gaming mode, saya malah merasa ada delay sedikit. Khusus di YouTube. Dan ketika saya aktifin gaming mode, fitur yang seharusnya meminimalisir delay. Agak aneh, tapi semoga cuma terjadi di unit saya aja. Dan tenang aja teman-teman, ini cuma terjadi di YouTube ketika saya tes. Dan tentu untuk harga 400 ribuan, TWS ini belum ada fitur multi-device connection. Nggak bisa connect kedua perangkat secara bersamaan. Jadi sekarang kita langsung aja, sebelum ke audio, kita ke call test dulu teman-teman. Kita tes kemampuan call dari TWS 1 ini. Yuk! Oke teman-teman, tes 123, tes 123, kembali di call test untuk TWS. Dan kali ini TWS yang saya tes kemampuan call adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. Buds 2 Pro. Bagaimana menurut kalian call dari TWS 1 ini teman-teman? Tes 123, tes 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang masuk ke audio teman-teman. Di pembahasan audio dari Eagle Energy Buds 2 Pro ini, sebagai acuan comparison, saya akan minta bantuan Edifier X3S TWS. Salah satu TWS yang harganya juga dekat-dekat 400 ribuan, yang juga sudah support aptX. Meskipun bukan aptX adaptif di sini. Secara volume dulu, Energy Buds 2 Pro ini salah satu TWS yang bisa kasih volume cukup kenceng di pemakaian saya. Dimana dengan Spotify, saya biasa pakai TWS ini di volume 60-70% dan itu udah cukup. Apalagi kalau saya ganti ke source lossless file seperti Deezer atau Tidal, TWS ini saya cuma pakai di volume 50-60% dan itu udah cukup kenceng. Jadi secara volume TWS ini no problem. Kurang lebih sama kencengnya kok dengan TWS Edifier X3S saya. Tapi soal audio, ini yang agak beda. Beda karakter aja sih. Secara umum menurut saya TWS ini secara karakter soundnya masih jatuh ke arah balance lah menurut standar saya. Bassnya tipe yang punchy tapi lebih didominasi sama mid bass saya rasa. Gebokannya ini cukup berasa dan relatif berisi. Nggak kayak Tin Buds 3 yang saya review kemarin yang bassnya sangat tight dan agak malu-malu. Tapi bass di Energy Buds 2 Pro ini juga bukan tipe bass yang kasih efek rumbling yang gitu secara menonjol. Juga bukan tipe bass yang nge-slam secara dinamis banget gitu. Nggak menurut saya. BTW kalau kalian mau tipe bass yang lebih nge-slam gitu ya, dengan rumble lebih berasa dan extension bass yang lebih oke juga, kalian mungkin bisa cek Edifier X3S. Tapi yang saya suka dari karakter bassnya Eagle Energy Buds 2 Pro ini adalah porsi bassnya yang menurut saya relatif cukup imbang, mulai dari sub, terutama mid bass dan juga upper bassnya. Dan juga kalau kita bandingkan secara porsinya dengan region mid dan treble, ini nggak ada yang kayak sikut-sikutan gitu teman-teman. Saya merasa semuanya ini
relatif berada pada porsinya masing-masing. Lalu begitu kita berpindah ke region mid-range terutama vokalnya ini tipe yang menurut saya tebel, lush gitu ya. Berisi lah vokalnya ini. Dan jelas lebih tebal, lebih berisi daripada vokalnya Edifier X3S. Yang di sini lebih dominan di upper mid-nya. Sehingga body vokalnya si Edifier X3S ini cenderung lebih ke arah yang tipis, agak kering, lebih kurus lah dibanding vokalnya Energy Buds 2 Pro. Tapi jelas, untuk detail di upper mid, micro detail, dan tekstur di vokal agak lebih dapat di Edifier X3S karena timbre-nya yang agak kering di sini. Meskipun saya rasa juga bakal terlalu intens buat sebagian besar orang. Terutama begitu kita sudah berpindah ke region treble. Region treble dari Edifier X3S bakal terdengar kayak lebih sizzling gitu. Cukup detail sih, tapi kering. Lumayan kontras dengan presentasi treble-nya Eagle Energy Buds 2 Pro. Yang menurut saya di sini memang lebih laid back, lebih smooth, nggak semaju, nggak semenonjol treble di Edifier X3S. Jadi soal selera aja teman-teman. Misal, suara simbal katakanlah. Sizzlingnya ini lebih maju dan lebih intens di Edifier, meskipun di sini juga berasa lebih kering presentasinya. Dan ini saya rasa memang salah satu ciri audionya Edifier ya, dari beberapa produknya Edifier yang saya coba sejauh ini. Sementara di Eagle, treble-nya relatif lebih terjaga seimbang dengan mid dan bass-nya. Dan juga lebih smooth, tapi nggak sampai kelewat smooth, sampai ngehancurin detail. Jadi treble-nya Eagle ini meskipun smooth, dia nggak terlalu kayak mesh sampai hancur gitu. Masih ada sisa-sisa kesan keringnya, tapi cukupan aja. Nggak berlebihan kayak di Edifier X3S. At least menurut selera saya. Karena kesan kering ini menurut saya cukup penting untuk dijaga ya, supaya detail atau presentasi treble itu tetap terdengar natural. Sementara untuk keseimbangan tonalnya secara keseluruhan, Eagle Energy Buds 2 Pro saya rasa masih terdengar lebih balance daripada Edifier X3S. Meskipun secara kedinamisan, terutama microdynamic, Edifier X3S saya rasa lebih dinamis daripada Energy Buds 2 Pro. Juga ini bakal lebih fun untuk lagu-lagu dengan bass yang nge-slam gitu. Rumble bassnya juga lebih melimpah di Edifier X3S. Sekarang kalau bicara soal teknikalitas, menurut saya baik Energy Buds 2 Pro dan Edifier X3S masing-masing punya keunggulan. Untuk urusan detail retrieval, terutama dalam hal micro detail, tekstur di permukaan vokal atau di permukaan instrumen string, bakal lebih dapat teksturnya di Edifier X3S. Yang di sini memang presentasi audionya relatif lebih intens, lebih unforgiving gitu daripada Energy Buds 2 Pro. Tapi di sisi lainnya, saya bisa mendapatkan presentasi soundstage, terutama imaging, yang agak lebih rapi, lebih dapat di Energy Buds 2 Pro daripada di Edifier X3S. Terutama kalau di Edifier X3S ini, begitu ada gebokan bass yang cukup gede di suatu lagu, ini bakal berpengaruh ke persepsi imaging yang kita dapetin. Mulai berasa agak berantakan, relatif dibandingkan Energy Buds 2 Pro. Yang di sini memang imagingnya ini lebih konsisten. Mau segebok apapun bass di suatu lagu, bassnya kayak bisa di keep under control gitulah. Overall staging lebih rapi di Energy Buds 2 Pro. Sementara untuk ukuran soundstage, saya masih merasa kedua TWS ini ya cukup berimbang lah satu sama lain. Mungkin Buds 2 Pro agak lebih luas, tapi mungkin itu cuma ilusi aja. Saya masih merasa cukup seimbang lah. Tapi kalau kalian tanya ke saya, secara overall audionya, sesuai dengan preferensi selera saya, mana yang saya lebih pilih secara pribadi, saya agak lebih sreg sama audionya Energy Buds 2 Pro. Yang di sini memang lebih smooth, juga menurut saya lebih balance, dan enak buat dengerin lama-lama. Tapi kalau kalian suka presentasi treble yang lebih kering, dan bass yang agak lebih dapat rumble-nya, atau kalau kalian memang Edifier fanboys gitu ya, suka karakter audionya Edifier, jelas X3S bakal lebih cocok buat kalian, yang nggak bisa ditolong lagi tuh. Oke teman-teman, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian. Seperti biasa, lihat review-review lain juga teman-teman. Karena biasanya assessment TWS atau in-ear itu sifatnya subjektif banget. Bergantung banget sama banyak faktor. Mulai dari hal simple kayak selera musik kalian, preferensi audio kalian, bentuk telinga kalian, bentuk kepala kalian bahkan, dan lain sebagainya. Overall TWS Eagle Energy Buds 2 Pro ini salah satu dari sedikit TWS favorit saya untuk harga 400 ribuan. Terutama secara sound dan overall paket yang kita dapetin. Recommended, seperti 95% produk Eagle lain yang pernah saya review selama ini. Ya, nggak 100% ya. 5% produk yang saya nggak begitu suka, ya you know lah.
Selain audio yang cukup balance dan smooth buat long listening session, jangan lupain juga masih ada IPX7 dan baterai dengan ketahanan salah satu yang paling lama di antara TWS-TWS yang pernah saya tes selama ini. 13 jam di volume 50%. Kalau gitu aja teman-teman, semoga membantu dan see you di video berikutnya. Bye guys!